siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih ya Putri. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita di pagi hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Muhammad Ivan Aldiano. Muhammad Fail. Faid Azka Al-Farozi. Siti Amelia. Lailatul Hasanah. Hilya Maulidia. Aisyah Putri Dewi. Berarti hadir semua ya pada pagi hari ini. Oke, baiklah. Anak-anak, hari ini Ibu ingin mengetahui perasaan kalian. Nah, Ibu sudah menyiapkan sticky note di depan kalian itu ya. Itu ada warna pink, warna kuning, sama warna orange. Jadi yang warna pink itu kalau kalian happy tulis di kertas warna pink, kalau sedang sedih di kertas warna kuning. Kemudian kalau orange itu kalau kalian sedang takut. Silakan ditulis perasaan kalian, kemudian ditempelkan di papan yang telah disediakan. Kalian memilih warna ini semua. Itu artinya kalian semuanya happy. Nah, anak-anak, sekarang kan kita hari ini kita akan banyak apa? Banyak berdiskusi, banyak apa? Bekerja secara tim. Nah, demi kelancaran pembelajaran kita di pagi hari ini, ada yang mau memberikan kesepakatan apa nih supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Ayo, ya Putri, mengacungkan tangan pada saat bertanya. Ada lagi? Apa? Mengacungkan tangan pada saat menjawab. Terus apa lagi? Menghargai pendapat teman. Kemudian apa lagi? Tidak rame pada saat pembelajaran. Oke, jadi apakah kita sepakat? Sepakat. Oke, anak-anak, Ibu pengen tanya, pernahkah nggak kalian pernah ketinggalan buku PR di sekolah? Tidak. Pernah. Nah, pernah kan? Nah, kira-kira itu kenapa kok bisa ketinggalan? Buru-buru. Terus kelupaan, kesiangan. Nah, sekarang Ibu tanya lagi, penyelesaiannya dari permasalahan tersebut ada yang tahu apa? Tidur cepat. Oh, tidur cepat malamnya ya. Terus ada lagi? Bangun cepat. Ya, betul. Nah, sekarang Ibu pengen memperlihatkan sebuah ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Rumah berantakan. Rumah berantakan. Kalau ini Bersih-bersih. banyak sampah ya di sini berserakan. Ya. Ya. Nah, kira-kira permasalahan dari ini diselesaikan dengan cara apa?
Siapa yang bisa menyelesaikan kalau ada sampah berserakan, kemudian rumahnya berantakan, bisa diselesaikan dengan cara apa? Siapa yang bisa? Membersihkan. Terus apa lagi? Dirapikan. Terus ada lagi? Disapu ya. Kemudian sampahnya dibuang ke tempat sampah. Bagus. Ternyata kalian itu sudah tahu caranya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar berpikir komputasional supaya kalian bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan cepat, efisien, dan juga dengan teratur. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, Ibu ingin memberikan tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Jadi tujuan pembelajarannya murid mampu mengenali masalah dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan menggunakan berpikir komputasional. Kemudian yang kedua, murid mampu menerapkan 4 elemen berpikir komputasional: dekomposisi, pola, abstraksi, algoritma pada masalah sederhana. Yang ketiga, murid mampu menyusun langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini yaitu seperti ini. Oke? Nah, manfaatnya apa? Supaya kita mampu menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita di pagi hari ini, kita ice breaking terlebih dahulu supaya lebih semangat lagi. Ngantuk kan pasti? Oke, coba kita berdiri semua. Oke ya. Kalau ibu bilang tepuk 1, apa? Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, mulai ya. Tepuk 3. Apa tepuk 3? Semangat. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 2. Oke. Tepuk 1. Tepuk 3. Berarti belum konsentrasi. Ulang lagi. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 2. Oke. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 3. Semangat. Tepuk tangan kita untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Berarti kalian sudah konsentrasi ya. Oke, berarti kalian sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini. Baiklah, silakan kalian perhatikan ke papan. Apa itu berpikir komputasional? Cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis, sistematis, dan efisien. Digunakan tidak hanya oleh komputer tapi juga oleh manusia dalam kehidupannya nyata. Elemen dasar berpikir komputasional itu ada 4. 1. Dekomposisi. Kedua, abstraksi. Yang kedua, pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Nah, di sini penjelasan dari masing-masing elemen dari berpikir komputasional. Dekomposisi itu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar mudah dikelola. Contohnya, misalkan kalian ingin menyiapkan tas sekolah pada pagi harinya kan. Nah, dipecah
menjadi apa? Satu, mengecek jadwal pelajaran besok. Yang kedua, mengambil buku sesuai jadwal. yang ketiga, Menyiapkan LKS dan tertulis. yang keempat, Menenun botol minum dan obat. ya, oke. Itu yang dekomposisi. Dekomposisi. Yang kedua apa? Pola. Pola itu mencari keteraturan. Mencari pola dari aktivitas yang berulang atau teratur. Misalkan masalah besarnya tadi menyiapkan tas sekolah. Jadi setiap hari Selasa selalu ada matematika dan IPA. kemudian alat tulis selalu dibawa setiap hari. Bekal selalu disiapkan malam Sebelumnya. Tuh berpola ya. Lanjut. Yang ketiga, abstraksi. Abstraksi itu fokus pada hal yang penting dan mengabaikan sesuatu hal yang tidak penting. Dan tidak penting. Dari tadi masalahnya menyiapkan tas sekolah berarti fokus pada buku dan perlengkapan untuk Besok. Tidak menaruh barang yang tidak dibutuhkan. Misalnya buku ekstra yang terlalu Berat. Ini yang dibutuhkan untuk menyusun Solusi. Contohnya kalian hari Selasa pelajaran IPA, matematika, sama IPS misalkan. Jadi jangan bawa buku agama. Tidak perlu kan? Paham? Paham. Jadi kita bawa yang perlu Saja. Oke, lanjut. Langkah-langkah logis. Menyusun langkah demi langkah secara utuh dan Logis. Tadi balik lagi masalahnya menyiapkan tas Sekolah. Jadi langkah-langkah logisnya yaitu yang pertama cek jadwal pelajaran untuk Besok. Yang kedua ambil buku sesuai Jadwal. Jangan sampai bawa buku yang bukan jadwalnya ya. Yang ketiga masukkan alat tulis. Yang keempat tambahkan bekal dan botol minum. 5. Letakkan tas di dekat Pintu. Langkah ini bisa diulang, mudah diikuti dan hasilnya Jelas. Jadi kalian itu tidak akan ketinggalan buku PR ya, atau ketinggalan buku yang akan dipelajari pada hari tersebut. Paham? Nah, sekarang pentingnya berpikir komputasional. Kenapa harus belajar berpikir komputasional? Membantu kita menyelesaikan masalah dengan lebih teratur dan Logis. Contohnya kayak membuat jadwal pelajaran, kemudian memasak atau menyusun tugas Sekolah. Yang kedua, melatih kita mengambil keputusan yang lebih Baik. karena kita terbiasa menyusun langkah, mengevaluasi dan Memperbaiki. Ketiga, menjadikan kita siap menghadapi dunia Digital. dunia kerja dan teknologi sekarang butuh cara berpikir seperti Ini. Jadi sekarang kan udah zamannya Teknologi. Kemudian keempat, bisa digunakan dalam pelajaran dan kehidupan Sehari. Tidak hanya untuk coding, tapi juga untuk Hidup. bisa kalian kan belajar matematika juga, ya kan? Jadi kalian itu bisa dipakai untuk menyelesaikan soal matematika. Oke, paham? Paham. Nah, sekarang Ibu pengen bertanya, apakah kalian mau bertanya? Mungkin ada yang kurang paham, Bu. ya? Bu, kalau berpikir komputasional itu cuma buat komputer aja atau hal lain? Jawabannya untuk semua hal. Jadi tidak hanya untuk komputer. Misalkan Putri ingin menyelesaikan soal matematika, ya kan? Putri bisa menggunakan berpikir komputasional. Tidak hanya untuk
harus mengabaikan hal yang tidak penting. Karena kalau kita memasukkan semua yang tidak penting, itu kita kewalahan, kemudian waktunya juga terbuang sia-sia, tidak efektif. Paham? Ada lagi? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham semua, Ibu ingin memberikan kalian sebuah permasalahan. Jadi di sini permasalahannya, kamu sering lupa mengerjakan atau mengumpulkan tugas sekolah tepat waktu. Kadang kamu lupa mencatat PR, menunda mengerjakan karena main game atau menonton TV, atau bahkan mengerjakannya terburu-buru di sekolah. Akibatnya nilai tugas sering rendah dan kamu merasa terbebani setiap ada deadline. Padahal kamu punya buku catatan tugas dan guru selalu memberi waktu yang cukup. Tapi entah kenapa kamu masih sering terlambat mengumpulkan atau mengerjakan tidak maksimal. Pertanyaannya, apa saja langkah yang harus dilakukan setelah menerima tugas dari guru? Yang kedua, adakah pola penyebab kamu menunda atau lupa mengerjakan tugas? Yang ketiga, bagaimana cara menyusun rencana pengerjaan tugas supaya tidak mepet deadline? Ada yang bisa jawab? Langkah yang harus dilakukan setelah menerima tugas dari guru? Langsung mengerjakannya. Bagus, Aksa. Yang kedua, adakah pola penyebab kamu menunda atau lupa mengerjakan tugas? Biasanya kenapa kalau kamu menunda atau mengerjakan tugas? Main game ya? Ya. Yang ketiga, bagaimana cara menyusun rencana pekerjaan tugas supaya tidak mepet deadline? Kata Aksa tadi, langsung dikerjakan. Oke. Baiklah. Sekarang Ibu ingin mengelompokkan kalian menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ibu akan membagikan LKPD. Jadi kalian bisa mengerjakannya secara berkelompok dengan temannya. Ya, jangan sampai ada yang tidak berkelompok. Jadi semuanya harus berkelompok ya. Nanti Ibu akan menilai. Ya. Nah, setelah kalian itu mengerjakan, nanti kalian bisa presentasi ke depan. Oke? Ini. Kalian kerjakan. Kalau ada yang masih bingung atau mau bertanya, boleh ditanyakan sama Ibu. Ibu sambil akan menilai ya.
Sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah nanti kalian presentasikan ya. Nah, coba presentasi dari kelompok 1. Maju ke depan. Asa. Maju semua teman-temannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan LKPD. soal sama jawab. Soal, tuliskan semua kegiatan yang kamu lakukan di pagi hari sebelum berangkat sekolah. Bangun pagi, mandi, sarapan pagi, pakai seragam lengkap, menyiapkan buku pelajaran. Yang kedua, pola. Tuliskan hal-hal yang sering berulang dan menjadi penyebab keterlambatan. Tidur kemalaman, malas bangun pagi, lupa menyalakan alarm. Lanjut. Nomor 3. Pilih hanya kegiatan penting yang wajib dilakukan untuk tetap bisa berangkat tepat waktu. Tidur tepat waktu, bangun pagi, menghidupkan alarm. Kemudian yang 4, Susun langkah-langkah solusi agar tak bisa berangkat tepat waktu. Menyiapkan baju, menyiapkan sarapan, menyiapkan peralatan sekolah, berangkat sekolah pagi, bangun pagi. tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang, apakah ada yang mau bertanya atau menanggapi dari presentasi kelompok 1? Tidak ada ya? Oke, silakan duduk untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2. Itu ke depan. Oke, untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kamu sering terlantar datang ke masalah itu? Kamu sering terlambat datang ke sekolah, kadang bangun kesiangan, sarapan terlalu lama, atau lupa membawa perlengkapan. Akibatnya, kamu sering tergesa-gesa dan tidak fokus belajar. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini menggunakan berpikir komputasional? Langkah pertama, dekomposisi. Tuliskan semua kegiatan yang kamu lakukan di pagi hari sebelum berangkat sekolah. Kegiatan pagi hari: 1. Bangun. 2. Mandi. 3. Sholat subuh. 4. Sarapan. 5. Siapkan tas. 6. Berangkat sekolah. Langkah 2, pola. Tuliskan hal yang sering berulang dan menjadi penyebab keterlambatan. 1. Terlalu lama mandi. 2. Sarapan sambil main HP. 3. Siapkan tas mepet berangkat. Langkah 3, abstraksi. Pilih hanya kegiatan penting yang wajib dilakukan untuk tetap bisa berangkat tepat waktu. 1. Bangun lebih awal. 2. Mandi secukupnya. 3. Siapkan tas malam sebelumnya. Langkah 4, algoritma. Susun langkah-langkah solusi agar bisa berangkat tepat waktu. 1. Bangun jam 5. 2. Sholat subuh. 3. Mandi 10 menit. 4. Sarapan 10 menit. 5. Cek perlengkapan. 6. Berangkat jam 6. Oke. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, baik anak-anak, ibu bangga sama kalian semua karena kalian telah menyelesaikan LKPD dengan baik, bekerja sama dengan baik, kemudian tadi presentasi dengan keren semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang refleksi. Ya, kita refleksikan pembelajaran kita di pagi hari ini. Apa yang kamu pelajari hari ini? Kedua, apa manfaat dari berpikir komputasional menurut kamu? Kemudian yang ketiga, kapan kamu bisa menggunakan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari? Silakan kalian jawab refleksinya di sticky note tadi, kan ada yang sudah ibu siapkan. Kemudian tempelkan di papan yang telah disediakan. Jawabannya tulis. Apa yang kamu pelajari hari ini? Kemudian apa manfaat dari berpikir komputasional menurut kamu? Dan ketiga, kapan kamu bisa menggunakan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari? Silakan kalian tulis. Semuanya. Refleksinya untuk semua. Tidak sabar ya, sombong. Terserah ya. Silakan kalian tuliskan refleksi pada pembelajaran hari ini.
dapatkan pada pembelajaran hari ini? Ada yang tahu? Berpikir komputasional itu apa? Cara menyelesaikan masalah dengan memecahnya menjadi bagian kecil, menemukan pola, fokus pada hal-hal yang penting, lalu menyusun langkah-langkah logis. Dengan berpikir komputasional, kita dapat bekerja lebih teratur, menghemat waktu, dan mendapatkan solusi yang lebih efektif dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah anak-anak, Ibu bangga